sampai 10 petak ya. Jadi kalau 3 atau 4 juta, maka kita bisa miliki dalam 1 tahun 30 atau 40 juta teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aga Imanuddin dalam vlog daily vlog saya ya. Nah, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah mensupport channel ini sampai 3.700 subscriber. Dan tentunya buat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat, syukur alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa aral yang melintang. Nah, baik kawan-kawan semua, pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di waduk ya, Waduk Talun, Borno. Karena saya ini ada di belakang waduk, jadi waduknya nggak kelihatan. Nanti saya tunjukkan videonya seperti apa. Jadi saya ambil tag di mana, semoga kawan-kawan menghibur. Nah, langsung saja, pada inti dari video ini adalah bagaimana para penduduk desa memiliki passive income tanpa memiliki skill yang mumpuni. Nah, ternyata bisa kawan-kawan semua. Jadi ini bukan saya ya, ini orang-orang tua kita ya, Pak Le, Pak D, dan kawan-kawan di desa lainnya. Jadi bagaimana orang desa ini bisa memiliki passive income, itu caranya cukup sederhana sekali dan sangat mudah. Bahkan teman-teman yang punya uang, punya modal bisa menerapkan ini. Nah, contohnya seperti ini. Di belakang saya ini kan ada sawah ya. Di belakang saya ini ada sawah, ya kan, sawah. Ini kalau untuk ukuran harga 80 juta, 60 juta itu sudah dapat. Nah, kita tidak harus terjun ke sawah, kita tidak harus menanam padi atau menanam jagung dan lain sebagainya. Kita cukup miliki sawahnya ya, kita beli dari petani. Nah, habis itu kita jual lagi. Namun penjualannya itu per tahun teman-teman semua. Jadi contoh, kita beli harga sawah 60 juta ya. Terus kita miliki sawahnya ya kan. Terus kita jual ke petani lagi. Nah, jualnya per tahun. Jadi contoh nih misalnya, per tahun harganya 3 juta atau 4 juta. Nah, jadi kalau 1 tahun kan itu ada 3 kali panen. Nah, maka dalam hitungan 3 kali panen itu atau 1 tahun itu kita bisa dapat 3 sampai 4 juta. Itu bersih tanpa kita harus menyumbang pupuk atau menambah biaya pertanian. Nah, itu dari satu sawah teman-teman. Jadi beda lagi kalau kita membangun seperti kos-kosan atau kontrakan kan, selain kita beli tanahnya atau kita siapkan tanahnya, kita juga harus membangun struktur untuk kos-kosan tersebut. Jadi masih membutuhkan biaya lebih. Nah, alangkah lebih cepatnya kita memiliki passive income tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Cukup 1 petak lahan sawah, kita sudah memiliki passive income 3 sampai 4 juta per tahun. Memang kelihatannya kecil karena memang kan 1 petak. Bayangkan kalau teman-teman memiliki 5 sampai 10 petak. Ya. Jadi kalau 3 atau 4 juta, maka kita bisa miliki dalam 1 tahun 30 atau 40 juta teman-teman. Kalau teman-teman memiliki 10 petak. Nah, ini real, bukan estimasi, bukan konseptual. Jadi ini real, bukti di lapangan ada. Kalau teman-teman mau bertemu langsung dengan orang yang melakukan investasi seperti ini, ada. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan ini, ya, bisa praktekkan ini. Jangan dianggap orang yang mungkin berpakaian sederhana, yang kerjaannya mungkin nongkrong di warung dengan celana pendek atau pakai kaos oblong dan lain sebagainya, tidak memiliki passive income. Tidak hanya orang-orang yang berdasi atau berpakaian parlente saja yang memiliki passive income. Ternyata orang desa, orang kampung pun bisa. Nah, yang penting sederhananya saja, paling ringan memiliki 1 petak tanah atau sawah yang bisa digarap, yang bisa menghasilkan panen per 3 bulan. Nah,
Itu pun petani banyak yang cari teman-teman semua. Nah, cukup sekian mungkin dari saya. Saya tidak maksud menggurui, tapi maksud hati ingin berbagi informasi. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Teman-teman juga bisa bagikan video ini kepada rekan-rekan mungkin yang bingung berinvestasi. Ya, itu video dari saya. Dan perbandingannya kenapa harus sawah, kenapa harus di desa, kenapa tidak invest seperti di saham forex atau trading atau apa. Ya, menurut saya gini teman-teman, kalau kita di sawah resikonya kecil. Kecilnya kenapa? Karena kita sudah tahu aset kita, ya, langsung kelihatan, langsung tahu kalau digarap oleh bapak siapa, oleh ibu siapa, dan langsung menghasilkan cash di depan. Nah, kalau ada perpanjangan di tahun kedua bisa lagi dapat. Nah, dan lagi teman-teman, selain dari passive income nilai jual per tahun, kita juga dapat kenaikan harga properti tersebut atau harga lahan tersebut. Jadi kenaikan harga tanah di desa atau di kota dimanapun ya, bisa per tahun itu sampai 10% dari harganya. Contoh, harga tanah yang kita beli adalah 60 juta atau 80 juta. Maka di tahun berikut harga tanahnya sudah 66 juta, bisa sampai 70 juta, bisa lebih dari 10%. Kalau kita beli tanahnya itu 100 juta, bisa 110 juta setiap tahun. Itu beda dengan hasil yang kita terima sewa dari petani tadi ya, atau kontrak pembelian tadi. Nah, itu kalau kita di sawah. Ya, jadi ada dua keuntungan. Yang pertama adalah passive income dari harga jual per tahun. Yang kedua adalah kenaikan dari harga properti per tahun. Jadi ada dua keuntungan. Nah, itu kalau kita miliki satu sawah, perhitungannya sudah untung sekitar 13-14 juta per tahun. Seperti kita memiliki kontrakan tanpa membangun kontrakan teman-teman semua. Nah, berikutnya adalah kenapa kok tidak di trading forex dan lain sebagainya. Ya, mungkin teman-teman tertarik dengan ilustrasi atau di asuransi atau di apalah yang kiranya investasi yang mana kita tuh nggak pegang, nggak kendalikan sendiri uangnya, dikendalikan oleh perusahaan atau agent tersebut. Maka Anda tidak tahu uang Anda dikelola di mana. Mungkin saat penjelasan, saat ilustrasi, saat penyampaian dijelaskan yang indah-indah saja, yang bagus-bagus, yang estimasinya tinggi, yang profitnya tinggi. Padahal di realnya, di kenyataannya ada, saya tidak sebut nama, teman saya yang memberikan uangnya, menyimpan uangnya di sebuah asuransi ya, di premi setiap bulan, per tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata pada jatuh tempo pengambilan simpanannya, uangnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan contoh nih ya, 60 juta nih uang yang terkumpul, bisa nggak sampai 60 juta yang diberikan. Bisa cuman 50%-nya saja. Ya, artinya cuma terima 30 juta. Nah, yang 50%-nya kemana? Ada yang dibilang biaya akuisisi karena belum 10 tahun. Ada yang dibilang, pokoknya banyak banget aturan, yang mana aturan tersebut merugikan kita sebagai investor. Nah, saran saya teman-teman semua, kalau teman-teman memiliki uang 60-80 juta sampai 100 juta, baiknya belikan sawah yang mana bisa cash flow per tahun. Ya, bisa cash flow dan kita nggak ngapa-ngapain teman-teman semua. Nah, itu contoh real orang desa yang berpenghasilan pasif teman-teman. Ya, itu real, ada beneran. Jadi jangan berbangga hati teman-teman, mungkin teman-teman punya passive income yang masih teman-teman ternyata masih aktif, masih ikut ngurusi, masih ikut terjun, dan masih membutuhkan tenaga dan pikiran teman-teman. Itu saya rasa belum namanya passive income. Itu saya rasa masih disebut active income. Nah, padahal cita-cita kita adalah bagaimana kita masih muda tapi memiliki passive income. Ya, tidur dapat terima gajian, tidur terima komisian. Yang mana kita tidak ikut pening mikirin bagaimana kita menghasilkan uang. Nah, disitulah teman-teman bagaimana kita bisa bebas finansial, bebas waktu, yang real ya, aset kita kelihatan bahkan naik dan meningkat.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ada saran dan kritik, silahkan komen teman-teman. Mungkin dari saya ada yang kurang, atau teman-teman punya pengalaman lain, bisa bagi video teman-teman di link video saya di deskripsi di kolom komentar. Mungkin itu saja. Akhir kalam dari saya, Aga Emanudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.